dengan beberapa langkah-langkahnya. Jadi ada baiknya kalau kita langsung melihat analisis yang Bapak Ibu lakukan nanti di dalam grup ini atau di dalam room ini akan kita diskusikan bersama-sama untuk masing-masing tiap orang yang sudah melakukan analisis. Jadi saya persilakan Bapak Ibu, ada yang mau memulai, dipersilakan. Yang sudah melakukan analisis. Saya, Pak. Silakan Pak Maruf, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil pekerjaan saya dan mohon masukannya nanti untuk saya untuk sebagai penyempurnaan dari tugas ini, Pak. Terima kasih, Pak. Yang pertama adalah masalahnya adalah menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19. Masalahnya adalah cara penyampaian materi yang tidak menarik. Solusi yang relevan, pertama itu berdasarkan kajian literatur, sama Pak, yang menggunakan model Project Based Learning (PJBL) yang paling memungkinkan, dan dari hasil wawancara itu adalah menggunakan model Project Based Learning. Analisisnya adalah berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 11 TAV SMKN 2 Kuripan, ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah, tidak percaya diri, selalu mengandalkan orang lain, tidak mampu menyelesaikan tugasnya, keinginan berprestasi rendah, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif. Setelah dieksplorasi dan dianalisis, berdasarkan kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah tersebut adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini membuat cara penyampaian materi tidak menarik di siswa, sehingga membuat motivasi belajar siswa menurun pasca COVID-19 ini. Melalui berbagai kajian literatur, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model pembelajaran Project Based Learning (PJBL). Mengapa? Karena dengan pembelajaran PJBL, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang diperoleh melalui kemampuan berpikir, bekerja sama dengan kelompok dalam menciptakan suatu produk jasa. Dianto 2022 dari hasil wawancara. Serta PJBL ini tepat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa berkaitan tentang motoriknya, dan siswa lebih merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan proyek yang ditugaskan. Miss Wardani 2002 dari hasil wawancara, dengan PJBL ini juga peserta didik akan lebih tertarik karena berhadapan langsung dengan alat dan bahan praktik. Iskandar 2022 dari hasil wawancara, serta PJBL merupakan model pembelajaran yang sangat direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Gubernur NTB, karena siswa mendapatkan pengalaman mengerjakan sebuah proyek untuk meningkatkan kemandirian siswa. Amirin 2022 dari hasil wawancara. Serta dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa di kelas. Berdasarkan jurnal dari Patu Syakir 2018, Rizwanda Putra 2019, Nur 2015, dan Miss Wanto 2011, Fadilah 2013. Selanjutnya Pak, yang permasalahan kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Akar masalahnya adalah materi tidak dipahami. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran kelas di 11 TAV SMK 2 Kuripan,
ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah, tidak percaya diri, selalu mengandalkan orang lain, tidak mampu menyelesaikan tugasnya, keinginan berprestasi rendah, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajar secara efektif. Setelah dieksplorasi dan dianalisis berdasarkan kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah tersebut adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini membuat siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga membuat menurunnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Melalui berbagai kajian literatur, wawancara, dan observasi ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model problem based learning (PBL). Mengapa? Karena dengan menggunakan model PBL, siswa bisa diarahkan berpikir kritis terkait tugas yang akan diselesaikan. Ini hasil wawancara Pak, enggak, tapi belum saya masukkan. Mungkin saya minta masukannya Pak, seperti yang tadi. Apakah bisa dipakai gitu nanti Pak? Saya lanjutkan dulu Pak. Yang seperti yang nomor 1 Pak. Dengan memberikan masalah yang ada lalu memberikan sebuah proyek untuk dikritisi seperti bentuk permainan pertanyaan dalam ular tangga, sehingga siswa dapat dengan mudah, senang, serta tertantang dalam mengkritisi suatu masalah. Dengan hasil wawancara juga Pak. Yang dengan model PBL, juga siswa diberi permasalahan untuk bisa dipecahkan baik secara mandiri maupun berkelompok, serta penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar elektronika dasar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ini dari jurnal Wilfrido Kurama 2021, Alimin H 2021, Mama Head 2021, Rusman 2014, dan Yusniar 2016. Permasalahan yang ketiga, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Akar masalahnya adalah cara penyampaian materi yang tidak menarik. Dari kajian literatur dapat yang paling relevan adalah contextual teaching and learning. Sedangkan dari hasil wawancara itu lebih mengarah ke STEM, science, teknologi, dan engineering, and mathematics, science. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 11 TAP SMK Dokuripan, ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah, tidak percaya diri, selalu mengandalkan orang lain, tidak mampu menyelesaikan tugasnya, keinginan berprestasi rendah, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif. Setelah dieksplorasi dan dianalisis berdasarkan kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah tersebut adalah cara guru dalam menyampaikan materi tidak menarik di siswa sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Melalui berbagai kajian literatur, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa terdapat dua model pembelajaran yang paling relevan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu model Contextual Teaching and Learning (CTL) dan STEM, Science, Technology, and Engineering, and Mathematics. Namun setelah dikaji lebih lanjut berdasarkan kondisi real di lapangan, yang paling relevan untuk diterapkan adalah model Contextual Teaching and Learning (CTL), karena CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Penjelasan di atas diharapkan akan meningkatkan keaktifan dan tentunya hasil belajar bagi siswa. Sedangkan model STEM, jika diterapkan, membutuhkan kerjasama tim atau guru lain untuk ikut dalam proses pembelajaran di RPP yang akan dibuat dalam proses PPG ini, serta membutuhkan waktu yang terlalu panjang untuk proses tersebut, sehingga penulis menyimpulkan untuk lebih efektifnya menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) ini. Serta dengan menggunakan penerapan strategi CTL dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Mustai 2022, Alupi 2018. Sedangkan permasalahan yang ketiga adalah yang terakhir adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS. Akar masalahnya adalah kemampuan literasi rendah.
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dari kajian literatur menggunakan discovery learning, dan dari hasil wawancara juga lebih merekomendasikan discovery learning. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 11 TAPI SMK 2 Kuripan, ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah, tidak percaya diri, selalu mengandalkan orang lain, tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Keinginan berprestasi rendah, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif. Setelah dieksplorasi dan dianalisis berdasarkan kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah tersebut adalah rendahnya kemampuan siswa dalam berliterasi, sehingga membuat kurangnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS. Melalui berbagai kajian literatur, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang tepat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model discovery learning. Mengapa? Karena dengan menggunakan model discovery learning, siswa diharapkan banyak membaca literasi dari berbagai sumber, sehingga menambah wawasan pengetahuan. Ini adalah hasil wawancara, Pak. Model pembelajaran discovery learning memberikan peluang siswa untuk menggali berbagai sumber belajar untuk mengumpulkan data, mengambil kesimpulan, dan berani menyampaikan kepada grup yang lain. Kendala literasi dan sumber belajar dipengaruhi oleh rendahnya minat baca siswa yang berhubungan dengan materi belajar. Guru hendaknya memberikan kebebasan siswa untuk mencari berbagai sumber belajar untuk memperluas kompetisi dan ilmu pengetahuan siswa, sehingga setiap jawaban siswa benar apabila siswa bisa menunjukkan sumber literasinya. Dengan menggunakan model discovery learning, siswa bisa diarahkan untuk mencari masalah yang diberikan guru di dalam buku. Dengan siswa diarahkan untuk melibatkan pengalamannya pernah menemukan di lingkungan sekitar, serta model discovery di dalam sintaksnya ada pengolahan data. Dalam sintaks tersebut, siswa mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Ini Pak, sekian Pak untuk presentasi Pak. Mohon masukan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maruf atas ininya. Jadi dari tadi ada beberapa catatan yang saya lihat. Yang pertama yang nomor 1 ini ada beberapa kata yang jangan disingkat Pak. Contoh ini yang YG, mungkin karena keseringan menggunakan WhatsApp atau SMS. Iya Pak. Ditulis YG, seharusnya diperpanjang. Iya Pak, siap. Terus ada daftar pustakanya belum ditulis Pak ke bawah, kalau tidak salah lihat ya tadi ya. Oh, belum Pak. Iya, daftar pustakanya belum ditulis ke bawah. Selanjutnya, kalau yang diterapkan tadi kenapa dan tidak diterapkan sudah muncul ya, sudah dijelaskan. Oke, Pak. Yang tidak diterapkan itu Pak, saya bingung Pak. Ya, contohnya di sini kalau tidak saya bisa share screen mungkin. Ditutup dulu Pak share screen-nya Pak. Oke. Maaf Pak. Masih mute Pak, mic-nya Pak. Maaf Pak, masih termute Pak. Iya Pak. Jadi kalau di sini melalui contoh ini ada jika diterapkan maka permasalahan kemandirian belajarnya dapat teratasi. Kalau diterapkan di sini, kalau menurut contoh ini harapannya untuk mengembangkan kemandirian belajar siswa sulit untuk diwujudkan. Tapi ini hanya salah satu contoh saja Pak ya. Bisa jadi Bapak Maruf mengatakan bahwa kalau misalnya tidak diterapkan maka siswa akan tetap tidak mengerti seperti itu. Jadi berikan saja alasan-alasan yang bisa diterima kalau model pembelajaran tersebut tidak diterapkan. Ya. Jadi tidak usah terlalu panjang Pak yang kalau tidak diterapkan, cukup singkat saja. Nah seperti itu, terus nanti daftar pustakanya ditambah lagi.
ditulis daftar pustaka yang Bapak tulis yang di atas ini. Di sini cuma tidak ditulis titik-titik, tapi ini harus ditulis ke bawah. Daftar pustaka yang Bapak Ibu gunakan nanti, ya. Saya pikir seperti itu. Itu saja Pak dari saya. Kalau dari saya yang saya lihat tadi seperti itu ininya perbaikannya. Jadi ada beberapa, ada katanya jangan disingkat. Yang kedua, kalau tidak diterapkan kenapa, dan daftar pustaka yang perlu dilakukan. Sama linknya Pak ditulis sebenarnya. Kalau ada linknya lebih bagus lagi Pak. Kalau ada linknya lebih bagus. Pak Lamsa dipersilakan Pak Lamsa. Terima kasih Pak. Izin mungkin memberikan masukannya Pak Muhammad Ma'ruf dan pada teman-teman. Saya yang pertama mungkin melemparkan usul, mudah-mudahan disepakati juga oleh Bapak dosen kita. Bagaimana kalau kita model yang sekarang kan modelnya kita Kotrel yang berdiri ya. Ya Pak. Kalau kita model kita sepakati, misalkan kalau Bapak dosen sepakat, karena ini kan kondisinya data isiannya per kolom ini lebar, bagaimana banyak ya? Bagaimana kalau kita landscape aja? Iya Pak, saya sudah landscape dari awal Pak, di 1.1 dulu. Saya ubah langsung. Iya, cuman itu tergantung lagi, misalkan Bapak dosen kasih ya, boleh model landscape misalkan di LK22-nya, karena kondisinya isian datanya banyak ya, memanjang. Jadi kalau dia modelnya Kotrel, dia turun ke bawah agak panjang. Nantilah mudah-mudahan ada kesepakatan dengan Bapak dosen apakah modelnya landscape atau Kotrel. Itu yang pertama ya, mudah-mudahan disepakati nanti. Lalu seperti kata Bapak dosen tadi, di sini atau Pak Maruf coba share screen lagi Pak. Iya, Pak. Ini sekalian saran ya buat teman-teman juga, jadi kan modelnya juga sama. Nah ini yang muncul di sini kan mengapa ya? Baru satu pertanyaannya Pak, atau sudah ada kelebihannya? Kelebihannya Pak langsung dari ini Pak, dari hasil wawancara ini kan banyak sekali Pak kelebihannya. Yang belum masuk di sini adalah hanya kenapa tidak diterapkan. Lalu jika diterapkan kenapa? Kalau jika tidak diterapkan kenapa? Yang tidak diterapkan aja kemungkinan saya Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi itu seperti saran Bapak dosen, itu minta tolong ditambah nanti. Lalu kalau bisa ditandai khusus, apakah dengan bold, ya? Silakan kata mengapa ini ditanda dengan bold agar supaya mudah untuk ditemui alasannya. Nah, selanjutnya Pak, masukan saya bahwa tadi ada Pak Maruf sempat yang kedua ya kalau nggak salah menjelaskan mengapa dari hasil wawancara. Ada penjelasan dari hasil wawancara. Iya Pak, semua Pak ada Pak. Kalau sebenarnya di situ Pak, pertanyaan mengapa ini yang wajib menjawab adalah para pesertanya terlebih dahulu. Lalu dikuatkan oleh kajian literatur atau hasil wawancara. Paham Pak ya? Jadi kalau misalkan apa pendapat Pak Maruf dulu, mengapa harus memilih model yang ini? Itu menurut alasan teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu dikuatkan oleh kajian literatur dengan wawancara. Agar lebih ada pembenaran kenapa harus memilih model yang itu. Jadi jangan, tadi kan Pak Maruf sempat berbahasa bahwa mengapa ini dari hasil wawancara, kan? Dari hasil wawancara ini, Tapi sebaiknya seharusnya para peserta dulu yang memberikan alasan mengapa, menjawab mengapa memilih yang ini, lalu dikuatkan oleh kajian literatur dengan hasil wawancara tersebut. Itu ya Pak. Lalu apalagi ya masukan saya? Daftar pustaka tadi, daftar pustaka kan kalau seperti ini tidak ada daftar pustakanya, kita juga akan bingung pasti. Dari mana diambil? Misalkan kalau wawancara, mungkin teman-teman paham ya caranya membuat daftar pustaka jika wawancara. Kalau literatur, kajian literatur kan diaksesnya atau bagaimana? Saya juga
kurang paham, minimal linknya lah, dan kita tahu bahwa ada memang wawancara. ada ini. Ya, siap. Ya, untuk apa namanya, untuk Sebagai daftar bukti. pustakanya. Saya kira seperti itu Pak. Mungkin nanti tambahan kalau mudah-mudahan ada masukan-masukan lagi. Masukan juga ya, ini bukan cuma Pak Maruf, buat semua teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas Ya, masukan. terima kasih banyak Pak Alamsyah atas atas sarannya dan koreksiannya. Selanjutnya ada yang mau dipertanyakan atau ada mau tambahan dari Bapak Ibu selain dari kami? Kalau tidak ada, dipersilakan yang lain. Iya, Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Ya. Dipersilakan yang lain di ini. Siapa yang sudah siap atau yang mungkin setengah-setengah, dipersilakan. Pak Alfian atau Pak Sulfikar, Pak Hamdan, Pak Hasran, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Satu dua masalah juga enggak masalah. Iya, enggak apa-apa. Satu saja yang selesai itu juga enggak apa-apa. Kita yang penting ada apa, pemahaman bahwa nanti masalah yang selanjutnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, di ini kita diskusikan bersama. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Ahmad Sadiran barangkali dipersilakan. Belum, Pak. Belum. Waduh. Pak Lawrence? Belum juga. Baru satu, Pak. Biarin Pak, biar satu nggak apa-apa. Kita lihat sama-sama Pak, nggak apa-apa. Ya Pak, biar satu Pak, nggak apa-apa. Iya. Ya, Pak. Saya khawatir jangan sampai Pak seperti Pak Ahmad yang belum sama sekali. Jangan sampai teman-teman belum sama sekali, karena besok itu kan seharusnya sudah rampung semua didiskusikan untuk besok. Jadi semakin lama, kalau mungkin hari ini satu, sebentar malam tambah lagi satu atau dua, nah bisa selesai untuk besok. Yang sudah Pak, apa namanya? Alasannya Pak, alasannya. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa kita. Kenapa? Ya, jadi malah justru di sini kami yang harus membimbing Bapak Ibu secara ini supaya bisa dapat selesai. Jadi walaupun tidak selesai semua, ditampilkan saja, nanti kita lihat apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan misalnya. Jadi ini apa Bapak Ibu? Oke Pak, saya izin Pak untuk tampilkan Pak. Baru Ya, satu. silakan Pak. Pak Loren, silakan. Ya, ini dia Pak, terkait dengan analisis penentuan solusi terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa Pak. Ini berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 11 Teknik Elektronika Industri di SMKS Teknologi FLIRIK ditemukan bahwa motivasi belajar siswa masih rendah. Siswa belum menganggap belajar sebagai kebutuhannya, sehingga banyak siswa yang hanya sekedar datang ke sekolah tapi tidak dibarengi dengan kemauan untuk belajar. Akibatnya hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal. Setelah dieksplorasi dan dianalisis secara literatur dan wawancara dengan berbagai sumber, maka ditemukan akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini kurang tepat, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Dari hasil kajian literatur dan wawancara ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa adalah model Project Based Learning, PJBL. Mengapa? Karena model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada proyek, di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Menurut Tio Riswanda Putra dan Imade Mulyatna tahun 2019, siswa lebih termotivasi ketika melaksanakan pembelajaran
project based learning, mulai dari siswa masuk ke dalam kelas sampai pembelajaran berakhir. Model PJBL ini memiliki beberapa keunggulan ataupun kelebihannya. Pembelajaran berbasis proyek membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih hidup bagi siswa. Siswa dan guru akan mengerjakan proyek dalam waktu tertentu, di mana mereka terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks. Sedangkan menurut Wena tahun 2010, model PJBL merupakan pembelajaran yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan siswa untuk menemukan solusi dan menerapkannya pada produk sebagai hasil kerja proyek, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan demikian sudah jelas bahwa dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, maka motivasi siswa untuk belajar akan meningkat. Sebaliknya, jika model pembelajaran ini tidak diterapkan, maka harapan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sulit untuk diwujudkan. Menurut penelitian Evan Romadoni dan kawan-kawan tahun 2019, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. Kesimpulan penelitian ini bahwa motivasi dalam pembelajaran sangat penting, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa itu sendiri. Ini daftar pustakanya ada 3 Pak yang saya ambil dari penelitian Teori Swanda tahun 2019. Lalu Wena ini di buku ini Pak, tapi saya temukan dalam artikel. Tapi bukunya saya cari nggak jumpa. Lalu yang ketiga ini penelitian Evan Romadoni, belum selesai saya tulis Pak. Baru itu Pak yang selesai. Mohon tanggapannya. Ya, oke Pak Lawrence ya. Jadi ini sudah yang apa langkah yang Bapak pertama lakukan ini sebenarnya sudah mulai bagus. Bisa di scroll ke atas Pak Lawrence? Ya Pak. Bagian mana Pak? Jadi yang Bapak harus cerita pertama dulu adalah masalah yang ada di kelas yang Bapak hadapi. Jadi di awal itu diceritakan dulu. Ya, ya, tidak kelihatan. Nah, ini sudah diceritakan dulu. Terus ini mengapanya sudah ada ya? Mengapa udah ada? Ya. Terus nanti setelah itu Bapak ceritakan. Tadi saya sudah lihat ada literaturnya. Literaturnya tinggal dipasang di sini. Maksud saya ditambahkan di analisis ini. Nanti setelah itu kembali bisa turun ke bawah Pak Lawrence. Ya Pak. Yang bagian mana Pak? Oh ya, ini keunggulannya sudah ada ya, keunggulannya sudah ada. Udah Pak. Iya, keunggulannya sudah ada. Nah, ya, tapi dari yang poin 1, yang keunggulan ini nanti disisipkan ini Pak, literatur kembali. Jadi keunggulannya apa keunggulannya? Ini ada, oh ini sudah ada ya, menurut Wena. Iya, menurut Wena ada keunggulannya. Terus poin 1, yang terus ininya model pembelajaran. Boleh scroll lagi ke bawah Pak. Wow, Pak. Iya. Kalau boleh jangan pakai kata yang ini Pak, karena sudah dipakai yang tidak diterapkan, maka harapan untuk meningkatkan motivasi siswa sulit untuk diwujudkan. Ini jangan dipakai Pak, karena sudah ada di mana? Sudah ada di contoh ya, jangan sampai nanti Bapak dianggap melihat contoh saja. Jadi harus ada alasan tersendiri maksud saya. Karena kalau yang Bapak pakai ini sudah tertulis di contoh. Nanti Bapak dipertanyakan kok nulisnya yang dari contoh gitu. Iya, Pak. Jadi saya pikir itu mungkin perlu tambahan. Daftar pustakanya ada berapa Pak Lawrence? Ada 3 sementara ini Pak. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak, 1 atau 2 barangkali supaya memperkuat yang Bapak sudah. Ini sebenarnya sudah hampir selesai Pak sebenarnya Pak Lawrence. Cuma perlu diformulasi sedikit, ditambahkan kata-katanya dan ditambahkan ditambahkan daftar pustakanya supaya lebih mantap. Saya pikir itu saja Pak. Dari saya, kalau Pak Alamsa dipersilakan Pak Alamsa. Terima kasih Pak. Kalau saya untuk masalah yang pertama ini Pak Lawrence yang sudah ditampilkan, saya rasa sudah cukup bagus dengan masukan-masukan Bapak dosen tadi. Sisa itu yang ditambahkan Pak. Kalau saya ya sudah
luar biasa. Sisa ditambahkan saja Pak, ininya masukan-masukan dari Bapak dosen yang tadi. Baik, Saya kira ya, Pak. seperti itu ya Pak Lawrence. Oke, ya, Pak. Makasih Pak. Nah, jadi ini bisa jadi acuan Pak ya untuk kedua, ketiga, dan keempat. Iya. Kurang lebih seperti inilah modelnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Lamsah. Jadi sepertinya sudah cukup juga. Atau ada komentar atau tambahan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Atau ada yang mau dipertanyakan sekaitan dengan punyanya Pak Loren, satu pertanyaan yang lain, disilakan juga, tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada silakan di close ininya Pak, share screen-nya Oke, Pak baik, Loren. ya. Kita persilakan teman yang lain yang Ya, terima kasih banyak Pak atas masukannya Pak. iya. Oke, saya persilakan yang lain kalau ada. Pak Sulfikar, Pak Misanul, atau Bu Hamdiana yang belum paham, dan dipersilakan Pak. Atau Pak Kemas. Saya disuruh istirahat dulu. Boleh saya Pak, mohon izin? Ya silakan Pak Misanul. 15 menit nanti kita lihat. Mohon maaf Pak, sambil mengajar ya, kalau ada yang terganggu dengan suara yang lain, mohon maaf. Permisi, hari ini saya coba akan menjelaskan LK22 saya. Kemarin sudah saya perbaiki Pak, saya coba sedikit dari kajian literatur dulu. Di analisis penentuan solusinya, kemarin kita sudah menentukan model PJBL untuk masalah motivasi belajar rendah di praktikum. Itu kemarin sudah saya tambahkan di kajian literaturnya project based learning. Mengapa? Dalam pembelajaran project based learning melatih peserta didik untuk menghipotesis dalam pemecahan masalah yang sudah direncanakan membuat suatu karya, sehingga minat dan motivasi peserta didik bisa meningkat dan pembelajaran lebih bermakna. Dalam pembelajaran belajar learning terdapat beberapa tahapan, mulai A, rancang kelola, awasi, perbaiki proyek, dan pemecahan masalah yang dibangun oleh mereka. Bekerja secara kolaboratif dan mengambil keuntungan dari keahlian yang menyebar dari komunitas yang membolehkan perbedaan dan kreativitas dan fleksibilitas dalam belajar. Belajar topik yang dipilih sendiri dan identifikasinya isu mereka, apakah berkaitan dengan permasalahan dan identifikasi sumber-sumber yang relevan. Dan gunakan berbagai macam sumber untuk membangun pengetahuan yang lebih sekedar teknologi sebagai knowledge dialog. Dorong pemikiran siswa menjadi visible sehingga mereka dapat memperbaiki pengetahuan dan pemikiran argumen yang dimiliki. Ini berdasarkan Lee In dan kawan-kawan Pak di bukunya Dwi Sulisworo tahun 2010. Karena itu terutama dalam mapel mereka yang selama ini masih praktikum berkonsep praktik dalam simulasi menggunakan aplikasi serius dalam aplikasi sederhana. Terus yang kedua di materi PJB, yang materi numerik Pak, saya tambahi yang PBL. Saya baru mengerjakan 2 Pak, baru nemu kalkulatornya 2, yang 3 dan 4 belum. Untuk PBL, mengapa dalam pembelajaran model PBL, learning, pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan, bersangkut paut bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat pada peserta didik, dan yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kehidupan dan karir dalam kehidupan lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Dalam pendekatan pembelajarnya dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah dengan krisis, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan yang baru yang dapat menyelesaikannya. Itu berdasarkan buku yang ditulis oleh Sofyan H., Wagiran, Komariah, dan Triwayono tahun 2017, Pak. Itu dulu, Pak. Mungkin yang ketiga sama keempat belum saya tulis mengapanya, baru ditulis analisisnya saja.
alasannya mengapa, sama yang ketiga juga seperti, yang keempat juga seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Misanul. Boleh di scroll ke atas Pak Misanul tadi? Sebentar, Pak. Ya. Oh ya, ini. Jadi ini juga sudah bagus analisisnya. Tapi boleh yang halaman keduanya boleh Pak? Ya. Mungkin kurang pendapat saya dulu, Pak. Pendapat saya dari penjelasan dari Sulisworo kan belum saya jelaskan kembali. Mungkin butuh waktu untuk menjelaskan kembali, Pak. Ya. Di sini juga belum kelihatan ininya, Pak ya. Apa kalau diterapkan dan kalau tidak diterapkan belum ada ya, saya lihat ya. Iya, Pak. Iya. Karena masih mengacu pada tahapannya di teorinya dulu, Pak. Oh ya, mohon maaf. Ya. Jadi ditambahkan saja nanti Pak Pak Misanul dan daftar pustakanya di list dibuat daftar list daftar pustaka di bagian bawah. Saya pikir ini yang kurang dari punyanya Pak. Oh gitu Pak. Berarti boleh dibawa daftar rujukannya siapa saja, bukunya siapa gitu Pak ya? Iya. Jadi dibawa setelah Bapak menganalisis ini buat satu bagian daftar pustaka yang melis atau apa bahasa Indonesia apa ya, melis barangkali, melis untuk daftar-daftar pustaka yang Bapak gunakan di analisis di penentuan solusi ini. Jadi kalau misalnya ada 4 daftar yang Bapak jadikan referensi, yang 4 itu ditulis di bawah Pak di daftar pustaka. Siapa Pak? Ya, jadi seperti ini yang kurang. Jadi yang kurang itu belum ada apanya? Apa yang terjadi kalau dilaksanakan dan yang tidak terjadi sebelum kalau dilaksanakan. Ya, saya pikir itu saja Pak yang kurang. Nanti disesuaikan saja yang permasalahan nomor 2, 3, 4 nanti disesuaikan Pak di sana. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Alamsa, dipersilakan ada tambahan. Terima kasih Pak. Kalau saya mau kasih masukan yang pendapat Pak Misanul sendiri yang menjawab pertanyaan mengapa dan lain-lain, tapi beliau sudah paham duluan Pak, katanya pendapatnya belum. Lalu harusnya kan pendapat kita dulu mengapa memilih solusi itu, lalu dikuatkan dengan kajian literatur atau wawancara. Lalu seperti tadi masukan dari Bapak dosen, ada jika diterapkan, lalu jika tidak diterapkan, dan kaitan daftar pustakanya kan misalkan ini Iin dan kawan-kawan, atau Lin dan kawan-kawan, Sulistiaworo, ini kan kita tidak tahu ini apa sih, dari mana sih sumbernya. Makanya di daftar pustakanya ini diperjelas lagi bahwa misalkan dari buku atau dari jurnal ditulis oleh ini. Kira seperti itu ya Pak Misanul dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Alamsa. Selanjutnya giliran yang lain. Mohon izin stop screen Bapak. Ya, stop screen-nya di. Izin bertanya Pak. Ya, izin bertanya. Silakan Bu. Saya kemarin coba selesaikan kemarin sempat share screen. Nah, itu untuk permasalahan pertama kebetulan memang sama hasil penentuan solusi yang relevan. Namun di 3 permasalahan yang lain itu berbeda semua Pak. Jadi di sini secara pribadi saya sedikit mungkin karena kurang pemahaman atau semacamnya, saya kurang mampu menemukan gitu, karena berdasarkan hasil wawancara juga ada penjelasan yang yang masuk akal mungkin menurut pemahaman saya, penerimaan saya. Contoh misalnya di permasalahan kedua saya di sini itu untuk hasil kajian literaturnya itu saya mengambil project based learning gitu untuk permasalahan model pembelajaran yang tidak inovatif dan kontekstual. Nah, kemudian dari hasil wawancara sendiri itu disarankan untuk menggunakan model pembelajaran CTL, atau malah ada 2 opsi dipilih. Jadi model pembelajaran CTL atau PBL gitu. Produk bukan problem.
tapi product based learning atau product based training. Jadi ditinjau dari fokusnya gitu. Kalau inovatifnya untuk konsen output ya harus ya perlu menggunakan pembelajaran model product based learning. Kemudian kalau pada saat proses pembelajarannya ditekankan di situ berarti bisa menggunakan contextual teaching learning. Nah, dari situ, dari hasil wawancara seperti itu hasilnya kemarin, Pak. Kemudian dari hasil kajian literatur saya mengambil model pembelajaran project based learning. Jadi agak ada kebingungan di bagaimana caranya menentukan model pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan pada analisis penentuan solusinya. Masih bingung saya untuk mengerjakan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya Hamdiana. Jadi sebenarnya malah di analisis ini justru malah jadi analisis yang setelah sudah Ibu Hamdiana kan sudah menentukan solusi ya, sudah menentukan solusi yang relevan. Hanya permasalahannya antara wawancara dan yang kajian literatur itu berbeda ininya. Begitu maksudnya Bu? Iya Pak. Jadi ya. 3 yang lain kemarin kan yang pertama saja yang sama game based learning-nya, cuman kemudian yang 2, 3, 4-nya tuh semua beda gitu. Salah satu contohnya seperti tadi. Iya, jadi seperti ini Bu. Kalau menganalisisnya nanti misalnya ada dua keluarannya beda nanti. Ibu pertama sama seperti sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Jadi menjelaskan dulu awalnya apa permasalahan yang dihadapi di kelas secara detail. Nanti setelah itu Ibu membandingkan malah seperti yang dikatakan kemarin Pak Lamsa, malah sebenarnya lebih gampang karena ada perbandingan. Jadi berdasarkan kelebihan masing-masing metode, kira-kira Ibu Hamdiana kira-kira yang cocok dengan apa permasalahan itu yang mana? Malah gampang dibandingkan Bu, kalau menurut Pak Alamsa kemarin karena ada perbandingannya. Ya. Jadi kalau dilihat misalnya permasalahannya itu lebih cocok dengan salah satu model pembelajaran, Ibu tinggal menjelaskan bahwa model pembelajaran ini sepertinya lebih cocok karena bla 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 kalau dibandingkan dengan yang satunya, karena yang satunya ini bla 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 bla. Jadi seperti itu saja Bu. Jadi dibandingkan saja keduanya. Nanti dari keduanya itu akan muncul kelihatan yang mana yang mempunyai kelebihan dibandingkan yang satunya. Jadi cari salah satu poin kira-kira apa kelebihan utama yang salah satu model pembelajaran tersebut yang mungkin yang paling pas dengan permasalahan Ibu jika dibandingkan dengan yang satu. Jadi cari saja salah satu kuncinya Bu Hamdiana. Kunci dari kata kunci satu itu dari situ Ibu Hamdiana menganalisis bahwa yang paling cocok dengan yang akar permasalahan saya itu model pembelajaran ini karena model pembelajaran ini menerapkan misalnya siswa aktif, sementara kan akar permasalahan utamanya misalnya siswa kurang aktif seperti itu. Jadi dicocokkan saja Bu Hamdiana. Nanti malah lebih gampang. Nanti yang satunya misalnya model pembelajarannya itu tidak mengharuskan siswa aktif. Nah, itu kan di situ ada kelihatan, ada dua kelihatan model yang sebenarnya Bu Hamdiana mungkin bisa pakai. Jadi, nah sebenarnya dari kajian literatur pun nanti akan kelihatan Bu. Makanya di analisis itu Ibu Hamdiana disuruh mencari lagi literatur tambahan. Literatur tambahan itu yang Ibu Hamdiana pakai sebagai analisis untuk menentukan salah satu dari model pembelajaran tersebut atau apa solusi alternatif yang Ibu Hamdiana tawarkan. Seperti itu saya pikir. Ya. Pak Alamsa, ada tambahan? Dipersilakan. Terima kasih Pak. Nah, ada 2 alternatif solusi ya Bu. Ada 2 solusi yang relevan. 2 solusi yang relevan di permasalahan 2, 3, dan 4. Pertanyaan saya sebenarnya kembali ke Bu Hamdiana. Misalkan tadi permasalahan kedua, PJBL dengan kontekstual ya Bu? Iya Pak. Menurut Bu Hamdiana yang mana yang cocok? Iya Pak. Jadi itu kendalanya saya itu pertama, dua-duanya itu kan dari kajian literatur saya sudah pelajari yang sedikit banyaknya saya pelajari itu, wah menarik tuh. Terus kemudian setelah diwawancara ada gambaran lagi dari narasumbernya dan
kendala keduanya itu dua-duanya itu belum pernah saya lakukan. Yang pertama belum pernah saya dalami. Jadi ada sedikit keraguan misalnya kalau memilih karena pertama dua-duanya bagus. Terus yang kedua tuh saya belum pernah mencoba mempraktikannya. Nah, yang ketiga itu keraguan saya kalau salah pilih gitu. Ternyata susah gitu, yang susah dipraktekkan. Ya malah bukannya berhasil malah makin rumit seperti itu Pak. Nah, yang dilakukan Bu Hamdiana sebenarnya sudah benar, mempelajari alternatif solusi yang diberikan, PJBL bagaimana, kontekstual bagaimana. Nah, kalau seperti ini ada kebingungan, kalau saya sarannya kembali dari wawancara. Kenapa wawancara? Karena yang Ibu Hamdiana wawancara itu adalah di sekolah Ibu. Artinya mereka yang tahu kondisi sekolah Ibu. Kalau kajian literatur itu secara umum di kelebihan kekurangannya model pembelajaran itu. Tapi di sekolah dari wawancara yang Ibu Hamdiana lakukan, minimal atau paling tidak rekan-rekan atau misalkan guru yang Bu Hamdiana wawancara itu sudah pernah melakukan atau sudah pernah merasakan yang namanya kontekstual misalkan. Seperti apa sih kontekstual itu? Nah, sekarang kembali ke Bu Hamdiana, kira-kira yang mana yang menurut Bu Hamdiana cocok? Kalau saya sarannya balik ke wawancara, lalu nanti alasannya kan pasti Bu Hamdiana sudah berpikir bahwa mengapa. Nah, saya ambil contoh ya, misalkan di analisis penentuan solusi, di situ ada melalui berbagai kajian literatur dan wawancara, ditemukan ada 2 solusi alternatif yang relevan dengan misalkan dengan model pembelajaran PJBL dan kontekstual. Namun saya lebih memilih untuk memilih kontekstual. Mengapa? Karena seperti ini. Lalu nanti dikuatkan lagi oleh kajian literatur dan wawancara yang tadi. Kenapa memilih seperti itu? Misalkan Bu Hamdiana memilih kontekstual. Atau kalau Bu Hamdiana memilih PJBL lagi, bahasanya seperti itu, membandingkan 2 lagi ini. Ada 2 alternatif, ada 2 solusi yang relevan yang muncul, namun saya memilih misalkan PJBL. Mengapa? Karena seperti ini PJBL. Lalu perbandingannya lagi kelebihannya PJBL misalkan, dan kalau saya terapkan PJBL atau saya terapkan PJBL atau saya terapkan kontekstual, maka akan seperti ini. Jika tidak diterapkan maka akan seperti ini. Saya kira kembali lagi ke Bu Hamdiana. Silakan Bu Hamdiana memilih di antara 2, lalu nanti analisisnya dibandingkan saja antara 2. Tapi di situ munculkan bahwa ada 2 alternatif, ada 2 solusi yang relevan yang diberikan dari kajian literatur dan wawancara, ada 2 yang berbeda. Namun Bu Hamdiana memilih salah satunya dan dijawab mengapa, kelebihannya apa dibanding dengan yang ini misalkan. Boleh menambahkan, Pak? Silakan Pak Maruf. Oke. Seperti saya tadi Bu Hamdiana, yang nomor 3 itu ada 2 dia yang keluar Pak. Berdasarkan jurnal itu menggunakan CTL Center, menggunakan CTL Contextual Teaching Learning, dan yang berdasarkan wawancara itu STEM. Nah, di wawancara itu sangat kuat sekali Pak. Saya wawancara di hampir semua guru itu menekankan saya untuk menggunakan STEM. Tapi kalau diterapkan Bu dengan luar biasa Bu, yang STEM itu kan luar biasa mantapnya manfaatnya. Tapi kembali lagi ke kita Bu, misalnya kalau saya mengambil STEM itu dengan bahan yang ada di bengkel, dengan lama waktu yang terpakai, nanti kemungkinan agak lebih rendah dari mustahil kata-katanya Bu, kita bisa menyelesaikan nanti Bu PPG Bu. Itu apalagi PPG nanti kan PKL-nya hanya 1 bulan, mungkin Bu, belum kita mencari tim, belum kita mengumpulkan mereka dengan jadwal mereka yang begitu banyak dari yang teori prakteknya Bu. Mungkin itu jadi gambaran. Mungkin yang wawancara dan jurnal itu hanya sebagai masukan ke kita, ini loh yang terbaik menurut kita, dan pada intinya yang terakhir itu adalah dikembalikan ke kita Bu, kita yang akan melaksanakan. Terima kasih Bu.
Pak atas waktunya. Ya, saya kira itu Terima masukan kasih Pak saran dan Bukan pemaruk. masukannya kembali ke kita. Pak dosen. Pilih dua pilihan, silakan Wow, memilih Pak. yang mana kira-kira Maruk yang juga. Hamdiana bisa lalui. Ya. Dan ingat, kuatkan dengan kajian literatur dan wawancara. Jangan lupa Iya nanti Pak, sudah ada gambaran ya. Untuk yang Ya. lainnya juga sudah lebih tercerahkan sedikit. Insya Allah saya mudahan bisa saya selesaikan. misalnya bisa Bu. Ya. Jadi jangan Terima takut kasih. sebenarnya Bu memilih. Intinya tidak perlu takut bahwa akan salah, karena sebenarnya yang dua itu kan sebenarnya juga sudah diseleksi dari beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi yang dua itu sebenarnya ada yang terbaik sebenarnya. Cuma perlu dipilih lagi salah satu yang terbaik. Jadi kalaupun mudah-mudahan tidak misalnya salah pilih, berarti sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak terlalu masalah sih sebenarnya kalau salah pilih. Karena yang dua itu sebenarnya sudah yang terbaik sebenarnya, Bu. Dari beberapa masalah. Tetapi kita kan berusaha mencari yang terbaik. Kalaupun salah pilih nanti berarti sebenarnya ya mungkin salah analisis atau apa, tapi kalau saya jangan takut, intinya jangan takut, karena kalau takut berarti Bu Hamdiana tidak akan pernah memilih keduanya ini. Jadi harus dipilih, Bu. Nggak apa-apa kalau salah pilih nanti, misalnya salah pilih ini pun kan bisa maksud saya pendapat itu kan banyak, Bu. Jadi bisa saja ada orang yang memang memilih satu dan ada orang yang memilih yang lain, tergantung apa analisisnya masing-masing. Jadi bisa saja ada orang yang dari dua permasalahan solusi yang Ibu tawarkan, kalau kita tawarkan ke orang yang bukan pilihannya Bu Hamdiana, mungkin ada yang memilih yang di kajian literatur, mungkin ada juga yang memilih dari wawancara. Tidak bisa kita persalahkan keduanya, karena mungkin masing-masing analisisnya berbeda-beda. Ya, seperti itu menurut saya dari saya, Bu. Jadi yang dua ini sebenarnya sudah yang terbaik sebenarnya. Cuma hanya perlu dipilih menurut Ibu Hamdiana. Jadi jangan takut bahwa Ibu akan salah memilih, karena yang Ibu sampaikan itu adalah pendapatnya Ibu Hamdiana, pendapatnya dari Ibu. Dan analisisnya nanti juga insya Allah Ibu harus sampaikan secara detail mengapa Ibu memilih model pembelajaran tersebut misalnya. Seperti itu mungkin Ibu Hamdiana ya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Alamsa bisa dipandu karena saya akan kasih kuliah ini jam 10. Insyaallah bisa Pak, insyaallah bisa. Oh iya. Terus selanjutnya siangnya jam berapa? Jam 2. Supaya kita selesai pas salat asar barangkali. Gimana? Bapak Ibu peserta bagaimana? Nanti yang sesi siang? Siangnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 2 atau jam 3? Jam 2 enak, Pak. Iya, jam 2 enak. Kalau saya juga jam 2 Siap Pak, siap lumayan. jam 2 Pak. Iya. Karena yang di waktu Indonesia bagian Barat pas selesai istirahat ya jam 1, jadi kita bisa jam 2, dan di Makassar kita akan selesai sholat asar, jadi tidak ada, jadi pas, jadi istilahnya waktunya pas. Jadi saya izin meninggalkan Bapak Ibu karena saya akan memberikan kuliah dulu. Saya akan pergi ke kampus karena sekarang dari rumah. Nanti Pak Insya Allah Pak Alamsa yang akan membimbing Bapak Ibu selama mungkin sekitar kurang lebih setengah jam. Nanti Insya Allah kita ketemu lagi sekitar jam 2 ya waktu Indonesia bagian timur. Saya izin lihat Bapak Ibu ya, terima kasih. Saya persilakan Pak atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, ada lagi yang ingin mungkin ada yang mau bertanya atau ingin menampilkan LK 2.2, dipersilakan Bapak Ibu. Mari kita berdiskusi. Saya juga peserta juga kemarin. Ayo kita berdiskusi. Masukan buat Pak Ahmad Sadirat. Tadi kan bingung ya Pak ya? Bingung untuk menyusun kalimat. Mikrofonnya masih off Pak, masih mute. Tadi menurut Pak Ahmad Sadiran ini dia bingung menyusun kata-kata, merangkai kata. Masih suaranya belum kedengaran Pak, belum terdengar Pak. Ya Pak, masalah merangkai katanya, menentukan pas supaya alasannya ini enak. Nah, makanya kemarin saya sebenarnya memberikan saran kenapa kita melakukan wawancara lagi, supaya ini yang menjadi masukan atau ide atau jawaban dari hasil wawancara tadi bisa memicu bagaimana caranya kita menentukan atau menjawab, minimal membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom
analisisnya ini. Kalau ada yang bantu jawab kita kan sedikit tercerahkan daripada kita sendiri yang berpikir ya kadang bingung. Jadi kemarin saya berikan saran jika ini kita mewawancarai kembali dengan menyisipkan pertanyaan mengapa, lalu kalau kelebihannya kan mungkin bisa kita cari sendiri dengan dengan jika tidak saya terapkan itu kan hanya penguatan saja. Kalau saran saya tanyakan kalau di sekolah, kondisi di sekolah silakan adakan wawancara singkat untuk menerima masukan-masukan itu. Minimal dari mereka kan berbeda-beda Pak jawabannya. Saran saya seperti itu daripada kita bingung untuk merangkai kata-kata, dan memang seperti itu. Kadang-kadang kita mengarang susah di depan ada ide, pas di depan laptop, di depan komputer bingung lagi, blank. Bingung. Dan memang seperti itu, Pak. Jadi makanya saran saya kemarin dan bisa dicontoh ini Pak Maruf sebenarnya. Pak Maruf mengadakan wawancara melalui Google Form. Nah, itu ada jawaban dari hasil wawancara itu yang bisa digunakan sebagai pemicu agar supaya kita bisa merangkai kata. Kalau kita baca itu kan, oh ya seperti ini ya. Silakan itu yang jadi acuan buat kita. Nanti dikuatkan oleh hasil wawancara dengan hasil kajian literatur. Seperti itu Pak Ahmad Sadiran dan teman-teman. Biasa Pak, kalau diwawancara begitu Pak jawabannya polos-polos. Nah, kadang seperti itu memang Pak. Biasanya kan apalagi kalau yang ditanyakan misalkan bukan guru produktif atau guru yang boleh dibilang usianya mungkin sudah di atas rata-rata, yang hanya menyisakan waktu saja di sekolah ya seperti itu. Tapi jangan ini Pak, jangan maksudnya satu dari misalkan 5 diwawancara dapat 1 ide, alhamdulillah sudah lumayan daripada tidak ada sama sekali. Saya kira seperti itu Pak. Kalau masukan dari saya silakan bertanya, atau mungkin guru senior di elektronika, Pak siapa namanya Pak ini, yang di TKJ juga ada, itu kan guru-guru senior di sana banyak, bisa diwawancarai, ditanyakan kira-kira Pak ini yang mana yang bisa saya terapkan, lalu mengapa. Nah ini bisa menjadi masukan untuk kita menyusun kata-kata di analisisnya nanti. Lalu nanti kan kita sisa mencari analisis dari literatur-literatur yang kita dapat. Saya kira seperti itu Pak saran. Atau mungkin ada saran dari teman-teman yang lain, karena sudah ada beberapa yang sudah berhasil merangkai kata. Ada mungkin saran dari teman-teman yang lain untuk masukan-masukan buat teman-teman yang lain, kira-kira solusinya seperti apa kalau ada kendala-kendala dalam merangkai kata-kata ini. Kan ini kan analisis ini kan kita merangkai kata tapi harus berdasar. Kalau analisis itu harus ada dasarnya. Tidak bisa merangkai kata seenaknya saja seperti mengarang bebas. Harus ada dasar, makanya dikuatkan oleh literatur-literatur. Ada mungkin saran dari teman-teman yang lain? Oke Pak, bisa saya masuk? Silakan Pak Maruf, ada mungkin sarannya Pak, bagaimana solusinya? Seperti saran dari Pak Alamsyah yang sebelumnya Pak Sadiran, kalau kita misalnya kalau bertanya mungkin dengan umum pertanyaannya mungkin akan melebar dan ujung-ujungnya curhat Pak yang kita tanya. Mungkin dari kan Pak Alamsyah sudah guru pamong kita sudah menjelaskan di awalnya bahwa kalau kita kan dari literatur itu sudah ada pilihan Pak. Misalnya alternatif 1 sampai 4 kan minimal satu permasalahan. Nah, kita kerucutkan Pak permasalahannya. Kita tanya misalnya kita tanya narasumber kepala sekolah kita tuh dari 4 ini yang mana sih Pak menurut Bapak yang sebaiknya saya terapkan di permasalahan saya. Dan selanjutnya ditanya pertanyaan kedua itu apa alasannya. Itu Pak biar tidak melebar Pak hasil jawaban dari narasumber kita Pak. Terima kasih Pak Sadiran Pak atas waktunya. Ya Pak, itu lagi masukan dari Pak Maruf. Seperti yang kemarin sudah saya bahasakan bahwa pertanyaannya dibalik. Kalau dulu waktu kita mencari analisis waktu penyelesaian masalah, sekarang sudah ada solusinya.
Maka pertanyaannya dibalik, solusinya dulu dikasih dari 4, misalkan 4 solusi ini kira-kira yang mana Pak? Yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi sisa itu yang dia pilih, dia tidak boleh memilih keluar dari yang lain. Alasannya kenapa? Alasannya kalau memang dia pernah melakukan itu dan dia tahu model pembelajaran itu, pasti dia bisa memberikan alasan. Saya kira seperti itu Pak Ahmad ya, dan teman-teman yang lain. Mungkin ada masukan yang lain? Kalau pilihannya Pak, biasanya kan kalau disuruh pilih yang mana model pembelajaran PBL atau PJBL yang cocok untuk praktikum, biasa kalau umpamanya tentang yang mana yang cocok, biasa jawabannya itu langsung PJBL bagus karena bilang gampang diterapkan di kelas, ada trainer, ada siswa, ada praktik, begitu biasa ya langsung begitu. Jawabannya masih umum ya Pak. Iya. Paling tidak ada masukan bahwa ada masukan-masukan bahwa PJBL itu jika diterapkan mengapa diterapkan PJBL, ada masukan-masukan. Walaupun seperti itu, misalkan mengapa diterapkan, lalu jawabannya seperti tadi, ada ide yang muncul, betul ya. Nanti kita yang merangkai kata-kata untuk menuju yang tadi, yang walaupun mereka mungkin bukan asal jawab sih sebenarnya, dan jawaban itu alasan itu beralasan, cuman mereka langsung menjudge tanpa ada bunga-bunganya ceritanya, tanpa ada penjelasan rinci, langsung saja ke jawaban realnya. Nah, tapi itu kan bisa menjadi ide, insya Allah bisa menjadi ide Pak, bahwa memang seperti ini, nanti kita yang silakan menyusun kalimat. Kalau ide-ide itu sudah ada, insya Allah minimal mengurangi beban. Minimal ada masukan-masukan lah. Saya kira seperti itu. Jadi teknisnya lagi, kalau memang bingung, biasanya memang penyakit kita itu bingung, susah menyusun, merangkai kata-kata ini yang susah kalau menganalisis. Ada mungkin masukan dari teman-teman yang lain? Apalagi kalau SMK itu jarang yang guru-gurunya pujangga. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin, atau ada yang ingin menampilkan LK 2.2. Ayo kita sharing. Bisa izin bertanya Kak Pak? Silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya baru terlambat gabung gara-gara hari ini sekolah-sekolah pada pulang cepat gara-gara. Tapi sudah aman Pak ya, tidak banjir lagi. Kalau untuk cuaca sudah panas sih berganti ini Pak. Memang tadi malam sempat hujan lagi tapi tidak selama kemarin. Ya ini ya jadi unik juga sih Pak, kalau di Papua Bupati kasih keluar edaran bahwa di sini ada pemilihan kepala-kepala kampung, tapi karena di Kota Nabire sudah sistem kelurahan, jadi untuk sekolah negeri ya tetap full, tapi untuk sekolah-sekolah yang swasta yayasan mereka ambil kebijakan 10 sudah. Akhirnya mau tidak mau saya harus menjemput orang-orang rumah. Ya kita mohon maaf Pak ya, kita tidak membahas itu. Terima kasih. Ya yang saya bertanya Pak, ya memang dengan ya saya lagi coba berusaha mengerjakan, mengisi dan bergumul LK22. Makanya memang dari hasil wawancara ya memang banyak ya teman-teman kepala sekolah dan pengawas yang mereka memberikan masukan ya, karena kebetulan ya SMK produktif dan lain sebagainya, ujung-ujung banyak yang mengarah ke praktik. Jangan cuma teori itu Pak Guru dengan praktik ya. Jadi mengarahnya ke PJBL. Cuman ya memang dari 4 opsi yang ada, PBL mungkin berbasis video dan lain sebagainya. Ya kalau cuman kendalanya itu yang saya bilang di sini sih Pak, ya keterbatasan alat praktikum dan lain sebagainya. Ya bisa-bisa saja sih ya Pak mau bikin untuk masalah kayak motivasi belajar untuk PJBL, tapi ya endingnya dengan apa yang ada saja yang sederhana. Maksud saya kalau saya pilih yang lain selain PJBL, mungkin PBL atau ya mungkin berbasis video atau kayak yang masukan ya dosen kemarin, karena cara belajar siswa aktif bisa ke tidak Pak. Makanya karena kalau dari wawancara memang ngototnya ke PJBL praktikum. Ya mungkin saya mohon saran dari Bapak Guru Pamong dan teman-teman untuk merangkai kata-katanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reko. Kalau saya kembali ke solusi yang relevan Pak.
di situ solusi yang relevannya yang muncul apa, Pak? Saya lebih milihnya CBS, tapi ya itu makanya ke kata-katanya itu makanya mau bikin alasannya gara-gara kekurangan Kemarin ada fasilitas. analisis alternatif solusi yang melalui kajian literatur dan wawancara. Lalu kita masuk ke kolom selanjutnya, solusi yang relevan. Kita memilih satu dari analisis alternatif solusi dari ini kajian literatur dan satu dari wawancara. Nah, kalau dari literatur misalkan Pak Reiko munculkan misalkan CBSA sih Pak. CBSA, lalu dari wawancara PJBL. Ya. Pertanyaannya yang mana saya pilih? Kembali ke Pak Reiko. Nah, ini tadi seperti Bu Hamdiana kan, ada dua pilihan yang berbeda, ada dua solusi yang berbeda. Nah, di sini kembali ke Pak Reiko dengan kendala-kendala, dengan batasan. Tadi kan sempat keluar wacana dari Pak Reiko. Kalau saya ini Pak, maka hasilnya pas-pasan. Nah, ini kalau saya ini kan bisa muncul di analisis. Kalau saya terapkan misalkan CBSA, hasilnya ini. Tapi kalau saya tidak terapkan dan saya memilih PJBL, nah kan ada langsung dibandingkan dua saja Pak di situ, di analisis itu. Misalkan saya memilih CBSA, mengapa? Karena seperti ini, kelebihannya seperti ini. Lalu jika saya terapkan CBSA ini seperti ini, jika saya terapkan CBSA, jika tidak saya terapkan CBSA seperti ini. Tapi perbandingannya itu kalau satu ya Pak, tapi perbandingannya kan seperti ini. Dari kajian literatur dan wawancara, maka ditemukan alternatif solusi, ditemukan solusi yang relevan, yaitu CBSA dengan PJBL. Namun saya memilih untuk menggunakan CBSA. Mengapa? Nah, silakan Bapak Reiko jelaskan, karena model CBSA seperti ini. Menurut Pak Reiko, lalu dikuatkan oleh kajian literatur lagi. Ada kajian literatur lagi dari jurnal atau dari buku dan lain-lain. Nanti silakan ada penguatan literatur untuk alasan memilih itu. Nah, setelah itu kita lanjut di pertanyaan berikutnya kan, mengapa ini sudah jelas. Ada alasannya pertanyaan itu dijawab oleh Pak Reiko, lalu dikuatkan oleh kajian literatur. Setelah itu kelebihannya menurut Pak Reiko misalkan, kalau CBSA itu dilihat dari kondisi sekolah saya misalkan, yang kurang memiliki sarana prasarana, maka CBSA ini bisa saya terapkan. Kan begitu. Lalu dikuatkan lagi dengan kajian literatur misalkan. Setelah itu lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, jika model CBSA saya terapkan, maka akan terjadi seperti ini. Jika model CBSA tidak saya terapkan dan saya memilih model yang ini, maka model PJBL misalkan, maka pembelajaran tidak efektif karena tujuan akar masalahnya tidak akan terselesaikan karena kekurangan sarana prasarana dan lain-lain. Kan ini yang Pak Reiko analisis di sekolah Bapak. Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi keadaan. Silakan Pak Reiko nanti memilih dari dua solusi yang relevan, misalkan berbeda ya sama Bu Hamdiana tadi, dan pasti mungkin ada teman-teman yang lain karena memilih dua dari literatur dengan wawancara. Nanti silahkan dipilih menurut Bapak Ibu. Ini bukan memilih yang terbaik, karena itu kan solusi itu kan semuanya sudah oke. Model pembelajaran itu tidak ada yang salah. Sisa kita menentukan, sebagai guru menentukan kira-kira yang mana yang cocok saya terapkan di pembelajaran saya. Saya tidak mungkin misalkan di pembelajaran misalkan mikroprosesor, mikrocontroller, saya tidak mungkin menerapkan PJBL jika tidak ada trainernya. Mau bagaimana modelnya? Kan begitu Pak ya? Jadi semua model itu oke, cocok, bagus, mantap, tujuannya oke. Tapi semua hasil wawancara itu
pasti oke, PJBL, karena mereka mengarahkan ke proyek. Tapi yang tahu kondisi sarana prasarana, kondisi siswanya misalkan seperti ini dan lain-lain, yang tahu ini adalah Bapak Ibu. Maka silakan memilih dari alternatif solusi ini, silakan Bapak Ibu pilih. Tidak usah terlalu saya harus memilih yang wawancara misalkan. Tapi ingat, dari solusi yang relevan tadi yang dipilih menjadi satu. Tapi bukan mencari yang mana yang benar, Pak ya. Semua benar. Semua benar. Mana yang dipilih saja, Pak. Mana yang cocok untuk pembelajaran kita di kelas. Pilih saja, Pak. Apa singkong, Pak. Nanti dianalisis. Nanti dianalisis, Pak. Karena kondisi-kondisi di kelas kan kita yang tahu. Kalau misalkan kita seperti tadi ya mengajar mikroprosesor, mikrocontroller, bagaimana saya mau praktikum misalkan? Bagaimana saya mau praktek kalau trainernya tidak ada? Apakah saya hanya bisa membuat melalui simulasi saja? Cukup melalui simulasi saja. Kalau cukup melalui simulasi silakan. Tapi kalau saya harus praktekkan secara real, secara langsung, nanti tapi tidak punya trainer dan lain-lain, maka mungkin ada model yang lain yang bisa saya gunakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang memilih nanti. Dari solusi yang relevan ini silakan dipilih yang mana sesuai, yang mana bisa diterapkan dengan kondisi pembelajaran Bapak Ibu. Saya kira demikian ya Pak Reko dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada tambahan? Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Sama-sama Pak. Mungkin ada tambahan yang lain Pak? Silakan, masih ada 10 menitan lah. Atau masih ada yang ingin mempresentasikan LK22? Menunjukkan untuk analisisnya ini. Silakan Bapak Ibu. Adakah masukan-masukan atau ada pertanyaan atau ada yang ingin menampilkan LK 2.2-nya tadi? Kita bisa berdiskusi, bisa ya ada kendala-kendala. Bapak Ibu, ada yang ingin menampilkan lagi? Yang sudah tadi Pak Ma'ruf, Pak Lawrence, Pak Misanul. Ada lagi mungkin yang ingin menampilkan? Bisa bertanya lagi Pak? Silakan Pak. Makanya ya memang ketika saya sharing, ada teman satu juga tuh yang dia ikut PPG juga, UNM juga, tapi nanti KJ. Malah dia bilang ya kalau bagi saran dia, daripada saya bingung pilih CBSA atau PJBL, ya bagi dia ya dia bikin berbasis video. Istilahnya, makanya menurut dia sih, karena yang menurut dia ya daripada mau bingung mau apa ya, tahu dia kasih video ke anak-anak. Makanya dia kasih saran itu, makanya kira-kira mungkin masukannya bisa diterima atau bagaimana? Saya mungkin menanggapi Pak Reko ya. Kalau video itu kan dia sifatnya media. Artinya model pembelajaran apapun yang kita pilih, kita bisa menggunakan media pembelajaran apapun juga yang relevan. Bisa menggunakan video dan lain-lain. Jadi konteksnya kita pilih dulu, modelnya seperti apa. Setelah itu nanti setelah modelnya ini kan bungkus besarnya ya. Bungkusannya ceritanya. Nanti di dalamnya ada isinya. Isinya seperti apa? Mau seperti apa? Mau diperkelompokkan ke siswa dengan menggunakan video atau slide presentasi dan lain-lain. Nah, ini juga seperti solusi yang saya berikan kemarin bagi teman-teman mungkin yang ada di alternatif di solusi ini ya. Di kolom ketiga itu ada solusi yang relevan. Bisa saja kan mungkin saja ada teman-teman yang dari hasil kajian literatur itu modelnya. Lalu dari wawancara memberikan masukan dari metode. Menggunakan video misalkan, menggunakan apa. Nah, solusinya bagaimana? Analisisnya bagaimana? Kalau yang seperti ini kan berbeda antara model dengan metodenya, medianya, maka silakan dikolaborasi, dipakai semua. Ini kan bisa antara model ini, saya menggunakan model PJBL dengan menggunakan media video misalkan.
Kalau kita praktekkan biasa begitu video. Tapi PJBL tidak akan mungkin. Kalau kita memilih metode PJBL lalu nonton video saja, it's not PJBL Pak. Bagaimana Pak? Karena kan minimal saya rasa teman-teman juga paham. Artinya bungkus besarnya ini modelnya bagaimana, lalu media yang digunakan seperti apa? Itu Pak, saya sendiri sering mengalami guru-guru nampilin video, kemudian ada kegiatan rapat dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin saya berpikiran itu termasuk model apa ya, pembelajaran media berbasis video itu ya, itu yang baru saya cari-cari sekarang belum nemu. Sebenarnya sih Pak ya kita tidak bisa juga menyalahkan guru karena kecuali kalau tiap harinya seperti itu hanya menonton saja. Bisa saja kan seperti itu karena ada situasi dan kondisi tertentu. Tapi cara kita menyampaikan informasi pembelajaran ke siswa bisa menggunakan bermacam media. Bisa melalui internet, misalkan Classroom, bisa Google Classroom, lalu bisa minimal Google Site lah, atau Google Form, atau di grup WA, atau di video YouTube, dan lain-lain. Bisa, tergantung mana saja yang kita gunakan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, misalkan ada rapat, dan lain-lain, itu kan situasional. Yang salah ini, yang kurang tepat, kalau tiap hari, tiap minggu, nonton video terus. Nonton video terus. Tapi kalau digunakan, media ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalkan tujuan pembelajarannya itu dia bisa menghitung nilai resistor, lalu saya berikan tugas melalui Google Form, misalkan, itu juga salah satu. Saya kasih tugasnya melalui Google Form, ini nak, linknya silakan dikerja, saya tinggalkan dulu ya, saya mau pergi kerja, saya mau pergi rapat sebentar. Itu enggak masalah kalau menurut saya seperti itu. Atau misalkan saya rapat, ini Pak, ini nak materinya tolong dipelajari, dinonton dulu videonya, di sini, ini seperti ini, materinya, apalagi kalau kita sendiri yang membuat video tersebut, alangkah baiknya. Jadi kita sebelum, misalkan, kalau ini ya, lebih bagus lagi seperti itu, sebelum pembelajaran itu kita membuat video kita sendiri di rumah, menjelaskan, misalkan kita tahu bahwa besok atau minggu depan ada rapat, kita buat seperti itu, prepare-nya, persiapannya, alangkah baiknya. Yang kurang tepat itu seperti itu tadi ya Pak Handan ya, tiap minggu, hanya nonton video saja, itu bukan model sebenarnya Pak, media. Tapi media apapun yang dipakai, silakan digunakan selama tujuan pembelajaran bisa dicapai. Saya kira seperti itu Pak, itu bukan model, tapi kalau terus-terusan seperti itu ya dipertanyakan juga Pak. Ini buruknya. Boleh saya Karena biasanya diklat itu misalnya, diklat atau pelatihan 2 bulan. Kan bisa pembelajaran daring, misalkan, dan lain-lain, memberikan materi melalui Google Site dan lain-lain. Coba saya bisa nambahkan Pak. Silakan Pak Maruf. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda kalau salah nanti saya mohon maaf, bisa dikoreksi sama Bapak guru pamong. Tidak ada yang salah sebenarnya Pak. Pak, silakan Pak. Yang salah yang dikejar ini. Ini Pak, masalah kalau menurut saya Pak, kita kan nanti kan kalau pembelajaran, misalnya kalau yang TAV misalnya tentang TV. Nah, di sana itu kan sebenarnya walaupun kita tidak mengerti model metode, sebenarnya kita sudah menerapkan, Bu. Tidak mungkin kita tidak menerapkannya pertama, Bu. Karena yang jadi masalahnya, yang jadi masalahnya hanya ini ya, hanya sebatas administrasi, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya kalau kita mengajarkan TV, tidak mungkinlah kita langsung perbaiki langsung TV-nya nih, angkat langsung resesornya atau IC-nya ini langsung kerjakan, tidak mungkin. Pasti kita pertama itu menjelaskan terlebih dahulu, Bu, Bapak Ibu kan kita, oh ini namanya bagian powernya, ini bagian blok-blok vertikal, horizontal dan sebagainya. Pasti kita menjelaskan terlebih dahulu, dan kita kalau tidak menjelaskan tidak mungkin juga kita memberikan langsung ke anak, itu kan malah hasilnya akan hancur nanti kelas kan, bisa ledak-ledakan semua kan. Elko misalnya pas kita buat suatu ampli, misalnya kalau elko-nya terbalik, pasti kita jelaskan terlebih dahulu, oh elko ini positif negatifnya.
Seperti itu. Nah, proses-proses yang seperti itu, Bu, Bapak Ibu, itulah yang realnya, dan sekarang yang kita buat itu adalah hanya kita membuat administrasinya, Bapak Ibu. Kita hanya mengkonsepnya dengan perencanaan yang terbaik. Nah, sekarang kan yang di model itu di sana itu kan ada sintaks-sintaksnya. Nah, mungkin dari pertama tuh materinya itu kan bisa kita terapkan media-medianya nanti Pak. Ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan video. Misalnya kalau kita ya yang enaknya video Pak, kita cari channel YouTube kayak putarkan. Oh ini nih prosesnya sebelum kita share dulu kan dari rumah dulu. Ini nih proses pelajari atau kita dan sebagainya. Atau lebih enak lagi ya kita pakai Google Classroom. Soal-soal dulu itu bisa kita share lagi ke mereka ya. Kita tidak susah-susah buat soal dengan udah nilai keluar dan seterusnya. Itu salah satu modelnya. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu, nanti kalau kita mau yang aman untuk kita selanjutnya Bapak Ibu kan nanti kita ada praktiknya Pak, yang dinilai langsung oleh dosen kita dan dosen-dosen kita dan guru pamong mungkin. Di sana itu ada proses-proses yang panjang mulai dari sintaks-sintaksnya. Kalau kita mau memilih yang sederhana, Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita nanti lama nanti di prosesnya kita akan disuruh ulang di semua dosen gini-gini. Ujung-ujungnya ya kita yang jadi masalah di depan nanti Pak, ketika kita praktik pembelajaran. Yang enaknya itu Pak ya ambil model pembelajaran yang biasa kita kalau kita praktik ya PJBL, PBL itu kan biasa. Karena walaupun kita tidak memahami misalnya, karena pasti sudah dengan proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah seperti itulah yang sebenarnya kita lakukan. Tapi ya kita kan kemungkinan belum membuat perencanaannya terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, saya juga sebelum PPG ini hanya copy paste Pak, RPP Pak dari kepala jurusan. Karena saya juga repot, maksudnya ya mohon maaf Pak untuk itu Pak. Dan saya sangat bersyukur Pak dengan adanya PPG ini. Ternyata begini loh proses pembuatannya. Ya, saya kemarin hanya ganti nama, ganti itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu masukan dari Pak Ma'ruf dan memang seperti itu. Yang sekarang ini fase yang kita pelajari adalah membuat perencanaannya. Lalu perencanaan itu sesuai apa tidak di saat pelaksanaan, namanya perencanaan. Saya hanya merencanakan yang sebaik-baik mungkin. Tanpa perencanaan, ya bisa dengan ada perencanaan dan tanpa perencanaan kan pasti berbeda. Dengan adanya sebuah perencanaan, ada jalur yang ingin kita tempuh, ada jalan yang mau kita lalui. Kalau tidak ada perencanaan sama sekali ya kita masih mencari jalan itu. Makanya kita membuat administrasinya ini namanya perencanaan pembelajarannya semua. Kita merencanakan nanti kondisi di lapangan, dan saya rasa memang Bapak Ibu juga kadang kita sebenarnya sudah melaksanakan modul tersebut, tapi kita belum paham memang. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah melaksanakan PJBL misalkan. Tapi kadang kita kurang paham. Makanya kan di sini namanya juga pendidikan profesi guru. Pendidikan masa pembelajaran di sini kita, dan saya rasa saya pribadi juga kemarin sangat membuka pola pikir saya. Ternyata selama ini ya seperti inilah proses administrasi pembelajaran. Kalau kita saya ya melaksanakan pembelajaran itu ya berjalan sesuai dengan alurnya saja. Sampai di penilaian misalkan ada stigma bahwa guru itu adalah penyihir nilai dan lain-lain. Ya seperti itu. Kenapa? Karena administrasi pembelajaran yang kita buat mungkin kurang tepat atau mungkin bahkan tidak ada konsep penilaiannya bagaimana. Apakah teman-teman guru sudah melakukan pengayaan dan lain-lain? Saya pribadi tidak. Saya pribadi mendeteksi yang mampu, setelah itu bingung. Paling-paling larinya ke apalagi
teman ini jadinya dia rekan sejawat ya kalau kita seperti itu. Jadi ini proses untuk membuat administrasi pembelajaran. Kenapa kemarin disarankan ada sintaks-sintaksnya? Kan kita selama ini mungkin pernah mendengar PBL, pernah mendengar inquiry, pernah mendengar kooperatif, tapi kita belum tahu kooperatif seperti apa. Saya pribadi juga masuk ke sini, masuk ke mulai PPG kemarin hingga yang sekarang mendampingi, saya juga butuh pelajaran yang banyak. Dan banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari kondisi seperti ini. Nah, lalu ada metode-metodenya, otomatis kan tidak mungkin kita melakukan pembelajaran PJBL tanpa kita memberikan materi-materi yang terlebih dahulu dan lain-lain. Makanya ada sintaks-sintaksnya, materi pembelajaran terlebih dahulu, setelah itu kita praktek. Kalau kita langsung praktek, kita angkatkan televisi, tidak mungkin langsung bisa diselesaikan. Tidak mungkin kita praktek tanpa mengetahui teorinya. Makanya metode ceramah tidak akan mungkin bisa ditinggalkan. Yang penting jangan 5 jam pembelajaran, 5 jam ceramah. 5 jam, 7 jam misalkan, 7 jam praktikum, praktek, terkadang 1 jam atau setengah jam kita gunakan untuk ceramah. Dan wajib itu ada ceramah sebenarnya. Dan saya kira seperti itu Bapak Ibu, ini proses, mudah-mudahan nanti otak kita, pemikiran kita akan terbuka. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman Bapak Ibu? Saya Pak sedikit Pak. Silakan Pak. Pak, sebenarnya Bapak Ibu, contohnya misalnya seperti Pak Kemas, kan? Pak Kemas itu sudah membawa siswanya sampai menang nasional sampai internasional, gitu kan, sampai mengibarkan bendera merah putih. Mungkin kalau beliau itu, walaupun mungkin udah melebihi model yang ada mungkin Bu ya caranya dan bagaimana beliau mengajarkan anak-anak sampai bisa seperti itu, dan mungkin itu akan membentuk suatu model baru sebenarnya nanti suatu saat mungkin kalau beliau membuat suatu penelitian dan seterusnya. Dan model-model yang ada ini kenapa kita mengikuti model-model yang ada, karena kan kita berdasarkan penelitian sebelumnya biar kita lebih terarah. Nah itu Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Benar Pak, benar sekali. Dari yang seperti itu kan kita bisa mendapatkan informasi, minimal informasi terbaru ya. Kira-kira ada model pembelajaran yang baru tidak yang bisa diterapkan di sekolah saya. Tapi kembali lagi, misalkan nanti kita yang menentukan yang mana yang cocok untuk kita gunakan di kondisi kelas dan sekolah yang kita tempati. Kan berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin di sekolah yang di kota lengkap, mungkin yang di desa belum tentu, jangankan lengkap, lampu juga harus nunggu waktunya. Kapan menyala, kapan waktunya nyala, kapan waktunya off. Misalkan waktu lampu PLN hanya bisa nyala sampai jam 10, setelah itu mati lampu sampai nanti sore lagi. Nah, ada juga kondisi seperti itu. Jadi belum tentu misalkan model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di sekolah yang di kota bisa diterapkan di tempat kita di desa, karena kendalanya berbeda. Kembali lagi nanti kita yang akan menentukan. Tapi jangan lupa kita harus mencari informasi terbaru. Sama kemarin saya yang virtual lab itu, saya juga baru tahu ternyata VR itu kan, yang kaca VR itu dibuatkan aplikasi lab elektronika, jadinya virtual lab seperti orang bermain game. Itu juga ada media yang baru yang bisa digunakan, virtual lab. Jadi simulasinya seperti orang bermain game Pak, yang tangannya hanya digerak-gerakkan simulasinya. Nah, teknologi terbaru seperti ini, informasi terbaru, di sini kita bisa dapatkan bagaimana caranya kita sharing, ada informasi terbaru, teknologi terbaru apa yang bisa kita terapkan. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sudah lewat 6 menit. Ada masukan, mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya mengingatkan sebentar saja, minimal Bapak Ibu ya. Minimal ada terisi kolom analisisnya ini 1 atau 2. Supaya ada progres lah. Jangan sampai Bapak Ibu
semakin ditinggalkan semakin susah. Jadi minimal 1 atau 2 yang terisi, lalu besok itu kan full terisi waktunya sehari untuk presentasi dari keempat masalah ini, analisisnya bagaimana. Itu yang saya ingatkan. Terus Ibu Winda, bagaimana, ada yang Pak Maruf sudah berkomunikasi? Belum, Pak. Nah, kalau ini kan biasanya kalau saya kemarin yang saya lalui ya kita saling memberikan semangat, lalu misalkan diingatkan kalau memang kita punya waktu, ada teman-teman yang mungkin sudah selesai bisa memandu beliau, memberikan masukan-masukan ke beliau supaya minimal dia tidak terlambat memberikan LK22-nya kan. LK22 kan besok ya Bapak Ibu di store ke LMS. Jadi minimal saling memberikan semangat, jangan mundur, saling mengingatkan, dan ini saling berbagilah. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada masukan lagi sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Mungkin ada masukan-masukan atau ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, khawatir di grup, silakan japri, boleh, no problem, tidak masalah. Ada yang ingin di sharing-sharing, silakan. Tidak ada ya Bapak Ibu pertanyaannya? Ya, Pak. Memang tidak ada, saya cukupkan. Saya mewakili Bapak dosen kita untuk cukupkan pertemuan hari ini. Insya Allah sebentar jam 2 WITA, insya Allah kita bertemu lagi. Bapak Ibu diisi analisisnya minimal 1 atau 2 lah dari masalah yang tadi, supaya nanti bisa ditampilkan dan bisa kita berdiskusi bersama. Demikian ya Bapak Ibu, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Mohon saya maaf izin terlambat. ya. Semangat, jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, Saya izin live. terima kasih. Setelah kuliah tidak ada acara tambahan kah? Nyanyi-nyanyi.